Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lagi musim hujan Ustaz sekarang tadi ya. Iya, memang ujiannya agak dipilak dikit ya. Alhamdulillah, ini Ustaz kita sapa dulu teman-teman yang di rumah. Alhamdulillah, kembali lagi di podcast kita, podcast obrolan daging seputar pesantren dan sekolah, roda sepeda. Hari ini Tad, saya pengen ngebahas games Tad, apalagi games online. Dan hari ini anak-anak remaja udah kayak kebutuhan pokok Tad main ini Tad. Tapi kita kaitkan dengan sekolah, dan ternyata banyak orang-orang yang main game masih di sekolah. Walau alam di pesantren atau terjadi atau tidak. Nah Ustaz, bagaimana Ustaz menangani fenomena ini pada saat anak-anak main game di sekolah, atau mungkin apakah ada Ustaz main game di pondok Ustaz hari ini? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah wa ba'd. Ini memang fenomena yang sangat-sangat membuat orang tua ini menguras pikiran, tenaga, dan meneteskan banyak air mata ya. Karena memang gadget ini sesuatu yang sulit dihindari, terlebih pasca COVID itu ya. Jadi ketika COVID Allah turunkan, terjadi peristiwa manusia tidak bisa berinteraksi secara offline. Betul. Ya, jadi online semua, mau tidak mau belajar waktu itu harus menggunakan gadget sebagai fasilitatornya, alat untuk menghubungkan. Dan akhirnya itu menjadi sebuah alasan. Kemudian sekolah juga sering memberikan tugas-tugas yang harus dicari di handphone, di gadget atau online ya, internet dan Google. Kemudian juga ya sebenarnya gadget ini kan sesuatu yang mubah ya. Betul. Sesuatu yang bisa digunakan karena ada manfaatnya, tapi juga bagaikan pisau bermata dua. Iya, betul. Bisa jadi manfaat, bisa jadi membunuh diri sendiri. Karena kasusnya ternyata banyak para santri, para siswa yang kemudian tidak bijak menggunakannya hingga terjerumus pada hal-hal yang haram ya. Hal-hal yang tadinya mubah bergeser jadi hal haram karena berlebihan tadi ya, main game berlebihan, melihat sesuatu yang tidak patut, kemudian juga menjadi sarana untuk berkenalan dengan ya berlawanan jenis, bahkan terjadi perjudian di dalamnya dan seterusnya. Tapi sebenarnya gadget itu juga kan ada manfaatnya ya, bagi orang-orang yang bijak menggunakan. Diantaranya banyak aplikasi, misalnya arah kiblat, kita kemana bingung mana nih kiblatnya, nggak ada aplikasi juga, nanya juga ke siapa kan, harus pakai aplikasi akhirnya ya. Atau kita pergi ke suatu tempat ya, sekarang kan kalau berhenti berkali-kali bertanya habis waktu. Dengan adanya gadget ya, dengan aplikasi map itu memudahkan gitu ya. Bahkan pedagang juga ribet ya, berapa nih ya, transaksinya dengan gadget, pakai handphone. Artinya berarti handphone hari ini ada dong di sekolah atau di pesantren ya, dipakai. Betul. Cara menyikapinya Tat, bagaimana atau pendekatannya agar anak-anak tidak terjebak dengan tiba-tiba diam-diam main IG, tiba-tiba diam-diam main games. Mungkin di lab kejadiannya, hatta pesantren ataupun mungkin teman-teman yang ada di sekolah biasa yang full day gitu ya. Gimana Tat? Ya, yang sepanjang pengetahuan saya berkeliling di sekolah dan pesantren, sebagian sekolah tidak boarding ya, atau sekolah full day dan yang semisalnya half day, itu juga susah ya menghindari anak bawa handphone karena untuk komunikasi dengan orang tua, penjemputan dan lain-lain gitu ya. Dan sebagian juga tetap melarang, tidak boleh membawanya, atau boleh membawa tapi dititipkan, itu yang di full day. Di pesantren juga ada yang betul-betul sama sekali tidak membolehkan masuk ya, tidak boleh sama sekali. Hatta dititipkan di tidak bisa sama sekali. Musyrik nggak bisa ya, karena kebijakan memang mereka berpikir bahwa darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dengan kaidah seperti itu mereka akhirnya tidak membolehkan anak-anak membawa handphone ke sekolah atau ke pesantren, dan tentu di situ ada konsekuensi di mana komunikasi tetap harus difasilitasi oleh pesantren, karena komunikasi anak dengan orang tua nggak bisa dihindari dan nggak boleh dihalangi ya. Itu sebagai bonding, itu sebagai bentuk juga pengembangan pengetahuan orang tua terhadap perilaku anak-anaknya. Dan dalam hal ini sekolah atau pesantren itu juga harus menerapkan sistem yang baik
terhadap penggunaan gadget, misalnya dipinjamkan boleh hanya untuk komunikasi. Ini salah satu cara menyikapinya. Ya, boleh gitu ya. Tetapi untuk game ya secara umum tentang game ya, kalau saya pendapat pribadi sendiri tidak pernah ya menemukan sebuah, walaupun banyak orang mengatakan dalam game itu banyak sekali melatih ketangkasan segala macam ya. Karena gini, pada umumnya itu kan hiburan ya. Sifatnya hiburan, dan hiburan itu sebenarnya boleh, tapi banyaknya yang terjadi menerlenakan dan kecanduan. Nah, akhirnya kan berlaku dalam Islam itu min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, kan harus ditinggalkan sesuatu yang memang bermudarat bagi kaum muslimin secara umum, karena memang kasusnya lebih banyak orang jadi kecanduan dan lupa waktu, bahkan jadi susah berinteraksi komunikasi dengan orang gara-gara asik game. Kita janjian nih kumpul di mana, di satu tempat di rumah teman ya, ada teman-teman kita yang sudah memang terpapar itu, akhirnya janjian ketemuan itu hanya sekedar duduk tapi tidak membicarakan sesuatu yang berfaedah, karena dia asik dengan sendirinya kutak-kutik main game. Kemudian juga di setiap acara kumpul keluarga silaturahim tujuannya, tapi akhirnya jadi seolah-olah dia punya dunia sendiri. Kembali ke sekolah. Menjauhkan yang dekat, harusnya kan gitu ya. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Nah, tapi yang terjadi adalah menjauhkan yang dekat. Ya, harusnya kan yang mendekatkan yang jauh, gitu ya, dengan komunikasi, tanya kabar, ya perkembangan dan segala macam. Tapi justru yang terjadi dengan gadget dan game tadi menjauhkan yang dekat. Kembali ke sekolah tadi, bagaimana konkret tadi, selain tadi bikin regulasi dan yang lainnya untuk menyikapi, bagaimana untuk menyikapi agar si anak itu tadi, yang pertama kalau pesantren, karena sekarang teman-teman kita fokus ke pesantren aja dulu ya, bagaimana agar anak baru masuk dia kecanduan game, kecanduan handphone, dan setelah dia masuk dia greget, akhirnya dia curi-curi waktu di lab dan yang lainnya. Clear katakanlah tadi handphone nggak ada. Nah, bagaimana untuk mendidiknya agar dia nggak kecanduan HP, regulasinya seperti apa? Jadi ini memang sering kita dapati ya, karena di antara tujuan orang tua memasukkan anak ke pondok juga ya tadi, menghindari anak dari kecanduan dan terpapar seperti itu. Dan itu sah-sah saja, tidak kemudian kita menganggap enak amat orang tua, begitu rusak dititipkan di pondok kayak bengkel ketok magic gitu. Nah, itu tidak benar juga anggapan seperti itu. Yang jelas bahwa niatan orang tua memondokkan anak dengan tujuan itu ya bagus ya, benar-benar saja, karena mungkin mereka belum tahu ilmunya. Nah, tapi di sini orang tua juga harus lebih banyak komunikasi dengan sekolah ataupun pesantren. Kenapa? Lewat kajian-kajian parenting, orang tua harus semangat datang. Ini kan yang sering terjadi di sekolah dan pesantren, diundang kajian nggak datang, tapi pengen yang ideal anaknya sembuh dari gadget. Maka langkah-langkahnya kalau pesantren ya, sisi pesantren, bagaimana agar anak yang tadinya terpapar ini berkurang. Pertama, diterapkan aturan bahwa tidak boleh dulu berkomunikasi dan dikunjungi. Kalau di kami biasanya 2 bulan. Tahap 2 bulan, tahap 1. Nah, tapi tidak berhenti di situ, gitu ya. Ketika aturan itu ditetapkan, maka pesantren betul-betul punya mindset yang benar, bahwa anak ini bagaikan ikan, di dalam buku saya itu ditulis gitu, bagaikan ikan yang pindah habitat. Ya, maka pemindahan itu harus benar caranya, dan perawatan saat baru-baru pindah ke kolam barunya harus juga benar supaya tidak stres dan tidak mati. Akhirnya maksudnya dibikin nyaman tersebut. Nyaman, betul. Jadi bagaimana MOSA misalnya, masa orientasi santri ini dibuat anak targetnya betah dulu, nyaman dulu, enjoy dulu. Kemudian juga dia bonding dengan ustadznya dan ustadzahnya, kemudian juga dengan teman-temannya. Dan terpenting nanti jadi nggak lupa HP ya ujung-ujungnya nanti. Iya, dia enjoy gini. Orang itu kan kalau sudah enjoy dengan sesuatu, dia melupakan yang lain. Gitu kan? Bener. Misalnya sekarang kita punya hobi baru. Hobi baru kita sekarang piara ikan di rumah, gitu ya. Sebelumnya kita senang atau punya hobinya itu misalnya naik gunung. Ya kan? Dia kalau sudah asik piara ikan di rumah, dia enjoy menikmati, naik gunungnya diajak, gak mau. Kadang-kadang gak mau karena sudah enjoy tadi. Nah, itulah yang kita lakukan. Jadi di pesantren target pertamanya dalam 1 bulan itu
bukan membebani tambahan baru. Kadang-kadang 1 bulan langsung gas semua, hafalan ini dan itu. Nah, itu kan membuat anak-anak yang seperti tadi tidak mampu untuk mengimbangi ya, sehingga harusnya kita berupaya nih anak-anak ini dibuat enjoy dengan berbagai permainan, bonding ustadz dekat dengan anak-anak, kemudian makanan juga mempengaruhi. Berusaha pilih menu-menu yang mayoritas suka gitu ya, suka. Kemudian juga ustadz sering bercerita tentang hal-hal motivasi, permainan-permainan diperbanyak. Belajarnya ringan, misal belajar sholat aja dulu. Belajar dzikir dihafalkan, kemudian belajar bagaimana dia gerakan-gerakan sholatnya, kemudian juga permainan dibanyakin, kemudian juga dibikin game-game perlombaan dan seterusnya. Yang penting anak enjoy. Singkat cerita dibikin lupa dulu ke orang tuanya, dibikin lupa dulu apalagi ke gadgetnya gitu Ustadz ya. Betul. Ustadz, tapi pada akhirnya kenyataannya nih, sepulang anak sekolah katakanlah ada libur, pulang dulu anak-anak. Apa yang terjadi? Anak-anak lagi main gadget lagi, HP-nya mati, pindah ke iPad. Nah, ini fenomena seperti apa fenomenanya? Apakah ini kegagalan dalam pendidikan? Atau memang karena ini zamannya saja? Artinya anak-anak sekalipun dia sudah dibikin enjoy, sudah bikin lupa, pada saat ke rumah tetap aja dia main games. Atau memang karena ini sudah memang zamannya seperti ini gitu. Jadi tidak lantas setelah berada di pesantren kemudian dia betul-betul kuat ya, pribadinya kuat, kemudian dorongan untuk mencoba itu juga hilang gitu ya. Kecuali memang santri-santri tertentu ada yang betul-betul begitu dia pulang dari pesantren, semua yang dia dapati, yang dia ketahui diterapkan betul-betul. Tapi saat ini agak susah karena lingkungan di sekitar, kemudian juga kedewasaan dalam berpikir ya. Sekarang ini semakin zamannya bertambah itu ya menurun kualitas manusia gitu ya. Itu kan sunatullah gitu ya. Sehingga apa yang harus dilakukan orang tua ketika dia di pesantren kok bisa ninggalin, sedangkan di rumah tidak bisa. Nah, di sini kuncinya. Orang tua jangan sampai berpikir bahwa setelah di pesantren pulang sesuai harapan dia. Nah, tetapi ketika di rumah anak ini tidak diajak berinteraksi, tidak didampingi. Di pesantren kan sholat dibangunkan kalau subuh, kalau asar gitu ya. Kemudian juga semua aktivitas didampingi ustadz, belajar di kelas, halakoh, ekskul, semua kegiatan didampingi. Dan kegiatan-kegiatan itu yang membuat anak itu sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, begitu pulang liburan, tajuknya liburan, alasannya santri ini lelah belajar di sekolah, udah capek, refreshing. Nah, main game lagi, refreshingnya. Dong, capek ya. Orang tua akhirnya berpikir, iya kasihan juga kemarin dia belajar sekian lama nggak pegang HP, kemudian di rumah boleh pegang HP. Boleh. Tetapi hati-hati. Pembolehan yang tidak dibatasi dan tidak diberikan konsekuensi, maka pembolehan ini akan menjadi mudarat buat anak. Ya, sesuatu yang mala yudraku kullu la yutraku julluh gitu ya. Jangan sampai nanti orang tua itu sebenarnya ingin mendapatkan yang besar gitu ya. Tapi justru malah meninggalkan sebenarnya ya. Dia kalau tidak mendapatkan sesuatu yang besar dari harapannya itu, bahwa pulang dari pesantren harusnya begini dan begitu, tetapi kan harusnya bersyukur yang pertama bahwa anaknya ada perubahan sedikit di antaranya. Kok sholat ya udah mulai ada kesadaran, walaupun ya diselingi dengan yang begitu yang kadang menjengkelkan orang tua, tapi harusnya ada rasa syukur di sana. Yang seringkali orang tua bersikap idealis. Wah, pulang pesantren kok anak pesantren malah begini sih. Kamu gimana sih, beda sama kakak kamu yang gak pesantren juga. Kamu pulang pesantren malah begini. Nah, bahasa yang seperti itu ini akan membuat anak dibanding-bandingkan justru bukan menjadi sadar. Kalau kemudian kosakata itu yang keluar. Kamu gimana sih pulang pesantren? Di pesantren kan kamu gak pegang HP. Kamu malah di rumah malah seperti ini, tidak menjadi contoh. Itu lo lihat tuh adik kamu, gak di pesantren tapi sholatnya
Masya Allah, ini Masya Allah, itu Masya Allah. Oke, artinya memang pertama orang tua juga harus hati-hati dalam kata-kata ya pemirsa ketika ke anak. Kedua juga bukan sekedar pendekatan fisik, tapi juga ada pendekatan emosional dan spiritual ya pada saat libur. Sehingga anak-anak memang terarah dengan penggunaan gadget tadi gitu Tat ya. Oke Tat. Ya, intinya tadi bahwa di pesantren semua didampingi. Nah, ketika di rumah kok pengennya langsung seperti harapannya, ya nggak bisa. Karena di pesantren itu dilakukan semua pendampingannya, bimbingannya, kemudian juga menemani. Ini kan penting nih. Menemani itu orang tua kadang-kadang malas. Anak misalnya pengen futsal, orang tua ya sudah sana. Terus anak pengen begini ya sudah sana, gitu. Kemudian atau melarang sepenuhnya dilarang, sama sekali enggak. Nah, ini yang perlu dipahami oleh orang tua. Jangan pernah melarang tanpa solusi. Sip. Jangan main HP. Terus gak ada solusinya. Ya, artinya kalau anak mau berkurang main HP-nya, orang tua kasih solusi. Anak ini senangnya apa? Anak ini senangnya jalan-jalan naik gunung. Ya sudah, orang tua berusaha memenuhi itu. Dibolehkan, ditemani. Bahkan kalau bisa bareng ya, kalau mampu ya orang tua. Atau dia punya kesenangan main futsal. Ya udah, ditemani main futsal, diantar dan seterusnya. Atau anak ini suka masak-masak. Anak ini suka dengan otomotif, ya semua itu difasilitasi. Kalau ingin anak itu melupakan gadget, maka sibukkan dia, kuncinya itu ya, sibukkan dia dengan sesuatu yang dia senangi yang lainnya, hingga berkurang otomatis gadget itu. Atau dia betul-betul tertarik dengan gadget, bisa nggak diarahkan menggunakan gadgetnya jadi yang bermanfaat? Bisa. Contoh misalnya, dia tertarik dengan game. Saya pernah melakukan ini kepada anak yang sudah kecanduan parah. Dan akhirnya saya punya teman orang yang pembuat game. Jadi dia bisa membuat game. Akhirnya anak ini saya bawa dilatih membuat game. Dia tertarik, dia seneng. Akhirnya dia tidak main game tapi membuat game. Nah, gamenya ini pun diarahkan. Game misalnya semacam tebak-tebakan negara. Kemudian game-game inilah ice breaking yang bermanfaat. Misalnya tentang rukun iman kayak gitu-gitu, dibuat game tetapi sesuatu yang memberikan ilmu pengetahuan ya, bukan game sia-sia. Artinya memang hari ini nggak bisa melarang tanpa solusi. Nah, ya tadi solusinya teman-teman bahwa bagaimana akhirnya bahwa dunia digital, dunia gadget nggak bisa jauh dari orang tua. Nggak bisa jauh dari anak. Maka solusinya adalah orang tua mengarahkan, tetap main handphone, main gadget, tapi tadi yang bermanfaat kayak bikin konten Islami, mungkin kayak tadi bikin games lagi gitu Tad. Oke Tad, yang terakhir pendapat Ustadz dengan adanya pesantren tentang yang memang di sana ada sentuhan-sentuhan digitalnya, pesantren si anak tersebut akhirnya jadi jago digital karena mau nggak mau hari ini digital nggak bisa jauh. Ini sudah perkembangan zaman. Menurut antum ya Ustadz? Ya, supaya rileks kita minum dulu. Semangat. Oke, saya minum dulu ya. Minum asli yang selesai. Bismillah. Ustaz, pendapat antum pesantren tadi ya, IT. Sekarang dunianya dunia digital, bahkan orang cenderung dimudahkan dengan digital. Artinya kita harus mengemas nih dunia pendidikan sekarang. Tapi saya tidak setuju sepenuhnya misalnya buku diganti dengan dengan tablet, dengan yang semisalnya. Saya tidak setuju. Ya kenapa? Karena biar bagaimanapun buku itu bisa lebih memfokuskan anak mempelajarinya. Sedangkan gadget, ketika materi itu ada di gadget, dia tertarik dong untuk membuka yang lain tuh. Akhirnya tidak fokus. Nah, itu diantara kenapa saya tidak begitu setuju buku diganti dengan gadget. Tapi kalau misalnya gadget itu masuk ke dalam dunia ekskul, misalnya anak-anak sudah dibuatkan konten kreator, ekskulnya konten kreator, anak-anak bisa menggunakan tapi waktu tertentu dan itu untuk manfaat. Hal lain misalnya sekarang menjadi affiliate penjualan tertentu misalnya, itu kan sesuatu yang bermanfaat, gitu ya. Dia menjual produk, dia berhadapan di gadget tapi sesuatu yang bermanfaat. Dia membuat aplikasi, dia membuat segala macam yang maslahat. Itu nggak ada masalah selama sekolah itu mampu, tapi hati-hati tetap menerapkan prinsip kecurigaan dan waspada. Oke, ala-ala polisi ya. Betul. Jangan sampai husnudzon berlebihan. Betul. Tapi jangan juga suudzon berlebihan.
Ya, husnudzon berlebihan ini artinya anak dibiarkan ustadznya sibuk dengan yang lain. Ya, ketika memberikan gadget, mereka menggunakan untuk kegiatan yang resmi dibolehkan oleh lembaga, maka ustadz ini harus mendampingi full. Oke, jangan ditinggal sama sekali. mantap. Artinya ini kan konteks pesantren ya, artinya menurut ustadz bagus ya ada sekolah jago IT, jago digital, asal jangan sepenuhnya. Oke, Tat, waktu sudah mau habis. Yang terakhir nih, buat teman-teman kita dengarkan apa nasihat ustadz kepada orang tua yang memang akhirnya anaknya juga kecanduan game atau kecanduan digital. Apa nasihat antum, Ustaz, buat orang tua yang ada di rumah? Oke, bagaimana kita dengarkan? Ya. Jadi yang pertama Allah katakan dalam Al-Qur'an wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya kan? Yang namanya mendidik anak itu harus betul-betul modal utamanya adalah sabar. Sabar ini tentu dengan keilmuannya, bukan sekedar sabar terus diam tidak melakukan apa-apa. Ya, sebagaimana misalnya Allah katakan dalam Al-Qur'an wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Jadi sabar di sini bukan sekedar sabar terus diam. Ya, tidak melakukan apa-apa. Anak melakukan begini begitu sabar, enggak. Orang tua tetap berpikir, orang tua tetap mencari, orang tua tetap bertanya kepada orang yang berilmu, orang yang punya pengalaman, orang yang memang punya solusi, itu ya. Bertanya, berpikir dan mencoba melakukan berbagai macam usaha. Ya, makanya wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Terus perintahkan anak sholat dan bersabarlah untuk hal itu. Artinya berlaku juga buat banyak hal. Ya, ketika anak-anak ini tergeser ya perilakunya dengan akhirnya kecanduan, akhirnya berlebihan, dampak dari gadget itu jadi bodoh amat, tidak peduli, malas, ya selalu tidurnya berantakan, makan berantakan, kemudian ibadah juga jadi ikut berantakan, tutur kata bahkan ikut berantakan, maka ini adalah dampaknya. Nah, maka orang tua tadi sabar, ya sabar. Yang kedua wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sholat itu sebagai sarana meminta tolong kepada Allah. Ketika sujud, ya perbanyak sujud dengan bahasa, kalau nggak bisa bahasa Arab, ya udah bahasa Indonesia tapi dalam hati, tidak diucapkan. Kemudian dia juga sholat malamnya berusaha terus dilakukan, karena ini yang bisa mengetuk pintu langit, di mana Allah itu turun di sepertiga malam yang terakhir ya ke langit dunia untuk mengabulkan doa-doa hambanya, mengampuni dosa-dosa hambanya. Dan kemudian, nah ini yang menarik ini, nasihat ini luar biasa ya. Sebagaimana ini kunci dalam mendidik ya, mendidik anak itu sebenarnya sederhana. Yang dikatakan Allah itu dalam surat Al-Kahfi ayat 28 itu wasbir nafsaka ma'alladina yad'u rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhallah. Ya, jadi wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum. Bersabarlah kalian dengan orang-orang yang selalu menyeru, mengajak kepada ketaatan kepada Tuhanmu. Ya, untuk apa? Ya, bil ghadati wal asyi, setiap pagi dan petang. Sabar dengan orang-orang seperti itu yang terus mengajak kepada, jadi menemani ya orang-orang yang selalu mencari karunia dan keriduan Allah. Ya. Kemudian di sini Ibnu Katsir menjelaskan wasbir nafsaka, ya. Isbir di sini adalah ijlis ma'ahum. Ibnu Katsir mengatakan begitu. Ijlis ma'ahum. Jadi duduk betul-betul, mendidik itu duduk membersamai. Bukan sekedar kasih tugas tinggalkan, kasih perintah kemudian tidak mendampingi, tidak melatih dan tidak juga mencontohkan terus ditinggal. Gak bisa. Maka orang tua kalau mau anak ini berubah dari begitu gadget, di pesantren begitu di pesantren sudah terlatih anak-anak kan bisa nyatanya. Berbulan-bulan anak-anak ini gak pegang gadget bisa nyatanya. Kenapa di rumah kemudian malah melakukan? Maka di rumah itu orang tua harus betul-betul tadi ya duduk bersama mereka, jangan sibuk dengan sendirinya. Orang tua masak ya anaknya dilibatkan, tapi dengan cara yang benar. Jangan sampai kamu gimana sih, bukannya menemani ibu, menemani ayah begini begitu malah sibuk dengan diri sendiri.
jadi anak yang peka dong. Bahasa-bahasa seperti itu menyakiti perasaan anak. Tapi ajak langsung, nak, yuk, nih ibu pengen bikin sesuatu nih. Coba kamu suka kan masakan ini? Oh ya, pengen nggak tahu caranya? Yuk kita bikin. Yuk kamu buka YouTube-nya. Apa namanya komposisi dan bahan-bahannya. Jadi anak-anak diajak, dilibatkan. Anak-anak suruh kan pakai gadget tuh, tapi manfaat gadgetnya. Artinya ke pemirsa bahwa tetap proses pendampingan yang terakhir nih. Nasihatnya adalah proses pendampingan. Iya. Oke, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi mendamping ya, kuncinya jangan memerintahkan saja berharap hasil yang baik tanpa mau capek menemani anak dalam prosesnya. Sekarang dibuat capek, besok anak akan membuat kita bahagia. Kalau sekarang kita bahagia sendiri, besok dibuat capek oleh anak. Oke, alhamdulillah pemirsa. Jadi terima kasih banyak. Masya Allah sekali kita semakin paham bahwa pengen anak berubah bukan cuman memasukkan anak ke sekolah, ke pesantren saja, tapi bagaimana proses mengarahkan, proses mendampingi pada saat anak pulang dari sekolah atau anak sekeluarnya dari pondok pesantren. Alhamdulillah. Intinya bukan cuma dekat secara fisik saja, tapi pastikan emosional dan spiritual. Terima kasih sahabat sekalian dimanapun Anda berada di podcast kita, podcast obrolan daging seputar pesantren dan sekolah Roda Asroda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.